Di pedalaman Bali, di tengah hutan bambu yang senyap, terdapat perjanjian gelap dengan lihat roh jahat mengumpul kekayaan instan. Namun jiwa yang tak bernilai dijadikan tumbal abadi untuk bayarannya. Di Dusun Terasin Bali, tahun 1987, saat angin muson menerpa pohon beringin yang akarnya menjalar seperti ular purba, Pak Wayan menemukan lontar berlumut dengan mantra pesugihan leak, tersembunyi di bawah akar berlumut itu. Malam Jumat Kliwon yang angker, bulan purnama meredup tertutup awan, Pak Wayan merasakan hawa es menusuk tulang belakangnya saat ia membaca mantra dengan jari-jari gemetar di atas daun lontar yang terasa dingin seperti mayat. Tiba-tiba, dari luar jendela yang tertutup kain hitam, terdengar tawa perempuan berulang-ulang, suara melengking dan serak, seolah ratusan mayat perempuan tertawa di tengah malam yang sunyi, menggema di sekitar rumah. Pagi harinya, Pak Wayan menemukan tumpukan uang rupiah baru berkilauan di depan pintu, tapi aroma melati busuk menyeruak menusuk hidung, seolah bunga itu membusuk dalam sekejap tanpa alasan yang jelas. Malam berikutnya, pukul 3 dini hari, ia mendengar suara kuku besi menggores daun pintu kayu tua, disusul bisikan asing memanggil nama istrinya dengan suara seperti ular yang merayap dari tanah. Niluh terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuh, merasa ada sesuatu yang menonton dari tubuh. Napas dingin menerpa tengkuknya seperti embusan dari makam terbuka. Setiap kali Pak Wayan melintas di kebun belakang, ia menangkap gerak cepat bayangan hitam di sudut mata yang lenyap saat ia menoleh, seolah ada yang bermain-main dengan penglihatannya di antara pohon-pohon pisang. Saat duduk di teras kayu yang lapuk, ia mendengar langkah berat naik tangga ke loteng kosong. Suara kayu berderit seolah beban tak terlihat menaiki anak tangga yang tak mampu menahan berat. Desa mulai berbisik tentang Pak Wayan yang tiba-tiba kaya, tapi wajahnya pucat bagai mayat hidup, matanya kosong, dan sering berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat di ruangan sepi. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, Niluh terbangun karena merasakan ada sesuatu yang berat duduk di ujung ranjangnya, menarik selimut perlahan dengan gerakan tak terlihat. Ia membuka mata perlahan, dan dalam kegelapan pekat, ia melihat dua titik merah menyala di kegelapan, menatapnya dari jarak sejengkal dari wajahnya, disertai bau amis darah kering. Jeritan tertahan keluar saat ia merasakan sentuhan jari-jari yang dingin seperti es mencengkeram pergelangan tangannya, disertai bisikan suara perempuan tua yang mengerikan dari balik kegelapan yang tak terurai. Pak Wayan tersentak dari tidur oleh jeritan istrinya, tapi ia mendapati dirinya terikat di kursi bambu tua di tengah ruang tamu yang dingin dan berbau jamur lapuk, seolah dirinya sudah menjadi bagian dari ruangan itu. Di depannya, wujud Leak muncul dengan wajah keriput penuh bekas luka, rambut panjang berwarna putih menyala seolah terbakar, memegang keris bergerigi yang meneteskan cairan hitam. Makhluk itu berbicara dengan suara seperti batu bergeser, perjanjian harus ditepati, jiwamu sekarang milikku, sebagai gantinya kau mendapatkan harta yang takkan pernah habis. Tiba-tiba, Niluh berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca dengan air mata hitam, tubuhnya bergerak sendirian seolah tulangnya dicabut dan disambung kembali oleh tangan tak kasat mata. Lea itu tersenyum dengan mulut yang terbelah hingga ke telinga, lalu mengangkat tangan kurusnya, menunjuk Pak Wayan, lihatlah akibatmu karena melanggar aturan jiwa istrimu kini akan menjadi milikku selamanya. Pak Wayan merasakan tubuhnya melayang, jiwanya seperti tertarik keluar melalui ubun-ubun, meninggalkan rasa dingin menusuk tulang yang tak tertahankan, seolah ia sedang ditarik ke dalam sumur tanpa dasar. Saat jiwa terlepas, ia melihat Lea tertawa keras sambil menunjuk Niluh yang kini melayang di udara. Matanya berubah hitam pekat dan senyumnya terpahat dalam kegelapan yang tak berujung. Bayangan Lea membesar tak terkendali, merayap ke arah Pak Wayan yang lumpuh, mulutnya terbuka lebar menelan sisa cahaya dalam ruangan, siap menelan kesadaran terakhir dalam kegelapan abadi. Konon, pesugihan Lea membawa harta yang berlimpah dalam sekejap, tapi jiwa pemiliknya terperangkap dalam siklus tanpa akhir, tak pernah bisa melarikan diri dari pengawasan roh jahat itu. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tawa perempuan berpadu dengan aroma melati busuk tercium di desa itu, seolah makhluk-makhluk jahat sedang merayakan pesta yang tak pernah usai. Kekayaan Pak Wayan hanyalah fata morgana,
Sementara jiwanya kini terjebak dalam rutinitas abadi, melayani leak di alam gaib Bali yang penuh dengan jeritan yang tak terdengar manusia. Bila kau melintas di desa itu saat malam, kau bisa merasakan hembusan angin yang tiba-tiba turun, serta mendengar bisikan nama korban berikutnya yang akan dipersembahkan untuk perjanjian setan. Nilu, yang kini tubuhnya dikuasai roh jahat, berubah menjadi algojo leak, terus mencari korban baru untuk dipersembahkan demi menjaga keseimbangan perjanjian gelap yang telah dibuat suaminya. Siapapun yang tergoda kekayaan instan harus tahu, harga pesugihan leak bukan hanya nyawa tapi keabadian jiwa yang terperangkap dalam kegelapan tak berujung, tak pernah bisa lepas dari jeratan. Kisah ini adalah peringatan bagi mereka yang mudah tergiur jalan pintas, karena konsekuensinya lebih buruk dari kematian kehilangan jiwa untuk selamanya dalam kegelapan yang tak terjamah cahaya. Jika berani, nyalakan lonceng di bawah tapi waspadalah, karena di balik suara itu, kegelapan menunggu untuk menyambut siapa saja yang takut terlambat.